Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu saja harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, Muhammad sudah dikenal dengan julukan Al-Amin. Satu-satunya orang yang mendapat gelar Al-Amin pada masyarakat Arab jahiliyah saat itu hanyalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, maka tidak ada ajaran yang disampaikannya kepada orang lain kecuali ia sendiri orang yang paling pertama melaksanakannya. Ia ajarkan konsep tentang kebenaran dan ia sendiri merupakan pelaksanaannya yang paling pertama dari konsep yang diajarkan itu. Kemenangan yang diperoleh oleh Nabi dari kaum muslimin waktu itu adalah disebabkan antara lain oleh sifat ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang benar dan sifat pribadinya yang terpuji serta pantas dijadikan contoh tauladan untuk setiap umat manusia. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbuat baik, berbudi pekerti yang agung. Kehidupan dari pribadi Nabi Muhammad yang baik itu dijadikan oleh Allah sebagai pola kehidupan yang baik dan patut ditiru oleh setiap manusia. Bahkan rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang berpola kepada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berpola kepada kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang paling baik adalah ibadah yang berpola kepada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam fakta sejarah yang sampai kepada kita semua, yang kebenarannya dapat dibuktikan antara lain di malam hari ia bertobat dan bertakarub kepada Allah padahal ia tidak pernah berbuat dosa. Apabila berdagang, ia menjadi pedagang yang ulet dan jujur. Apabila berperang, ia pun pada barisan yang paling depan. Tidak ada orang yang meminta tolong kecuali ditolongnya. Tidak ada orang yang minta nasihat kecuali dinasehatinya.
Tidak ada tetangga yang sakit kecuali dikunjunginya. Ia menjadi kepala rumah tangga yang baik sekaligus menjadi pemimpin masyarakat yang baik dan menjadi teman serta sahabat yang baik. Hanya seorang Rasul yang bisa melaksanakannya. Manifestasi uswatun hasanah dapat digolongkan: satu, contoh tauladan Nabi yang tidak boleh diubah sama sekali dan wajib diikuti, seperti cara ibadahnya Nabi secara rutin dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Yang kedua, contoh tauladan yang dianjurkan dan baik untuk dilakukan oleh setiap muslim, tapi tidak wajib untuk diikutinya, seperti amal perbuatan yang bisa dan biasa dilakukan oleh Nabi, tapi ada sahabat yang tidak melakukannya, dibiarkannya, yaitu sunnah. Yang ketiga, contoh tauladan Nabi yang menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan ia boleh dilakukan tapi tidak dilanjutkan dan tidak diwajibkan untuk diikuti. Seperti amal perbuatan duniawi Nabi yang bersifat teknis, yang menyangkut hobi dan kesenangan Nabi sebagai manusia atau sebagai bangsa dan sebagainya. Perbuatan Nabi yang tidak perlu dan tidak boleh diikuti oleh umat Islam, yaitu peraturan khusus untuk Nabi Muhammad semata-mata, seperti kebijakan Nabi untuk melarang keluarganya menerima bagian zakat atau sedekah. Itulah uswatun hasanah Rasulullah yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Saja dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.